Ya, R3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Media China prediksi timnas Indonesia bakal percundangi Bahrain di kandangnya. Jadi sorotan netizen, aksi kocak Jay Itzes dan Ragnar Oratmangun bukti timnas Indonesia pede hadapi Bahrain. Garuda siap curi poin. Malu sendiri kan, mau kerjai timnas Indonesia. Media China malah sebut timnas Indonesia diuntungkan tiba lebih cepat di Qingdao. Ya, simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, timnas Indonesia diprediksi mampu mempercundangi timnas Bahrain pada matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Opini tersebut datang dari media China Sohu. Menurut jadwal, duel antara Bahrain versus timnas Indonesia berlangsung di Bahrain National Stadium Rifa pada Kamis 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi keempat grup C dengan koleksi 2 angka, sementara itu Bahrain duduk di peringkat ketiga dengan nilai 3, adapun China tercecer di dasar klasemen dengan tanpa poin. 2-1, Indonesia sedang melonjak, berjuang melawan kuda hitam, berjuang untuk keajaiban 17 tahun, menang sama dengan unggul 5 poin atas tim nasional China dan lolos. Ya, sebagai pesaing langsung, timnas China Indonesia ingin sekali membalas dendam kepada Bahrain pada laga ini dan memperlebar jarak dengan timnas China menjadi 5 poin. Ya, begitulah judul artikel yang dibuat oleh Sohu. Ya, menilik rekor pertemuan, timnas Indonesia sudah 7 kali berjumpa dengan Bahrain. Hasilnya tim Garuda mencatat 2 kemenangan, 2 imbang plus 3 kali kalah, termasuk dengan skor 0-10 pada kualifikasi Piala Dunia 2014 zona Asia. Sementara itu, satu di antara kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain terjadi di Piala Asia 2007. Ketika itu di bawah pimpinan Ivan Kolev, tim Garuda menang dengan skor 2-1. Artinya sudah 17 tahun lamanya tim Merah Putih puasa kemenangan dari Bahrain. Masih menurut Sohu, timnas Indonesia merupakan satu di antara tim tangguh yang menghuni grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil imbang kontra 2 tim tangguh Arab Saudi dengan skor 1-1 dan Australia dengan skor 0-0 menjadi bukti skuad Garuda mampu bersaing di fase ini. Sekarang Indonesia mengoleksi 2 poin setelah 2 kali bermain imbang dalam 2 pertandingan di bawah kepungan Arab Saudi dan Australia. Indonesia sejauh ini masih belum terkalahkan. Hal ini menunjukkan ketangguhan mereka. Belas media tersebut. Indonesia sekarang ini hanya berada di peringkat 129 dunia, tapi dengan performa nyata mereka membuktikan mereka juga punya kekuatan untuk tampil di Piala Dunia, kata Sohu. Ya, pelatih Sintayong juga menargetkan meraih kemenangan beruntun atas Bahrain dan timnas China menunjukkan ambisinya. Sedangkan bagi Bahrain sebagai tim lapis keempat grup, tujuan mereka juga mempertahankan peringkat keempat dan mengikuti babak playoff. Usai mengalahkan Australia pada babak pertama, Bahrain kalah 0-5 dari Jepang di kandang sendiri pada laga kedua yang membuat kekuatan mereka sebenarnya sulit diketahui. Namun sebagai tim tradisional Asia Barat, kebugaran fisik yang kuat adalah keuntungan terbesar mereka. Kekuatan fisik mereka dan gaya bermain mungkin menjadi hal yang paling ditakuti oleh tim-tim Asia Tenggara seperti Indonesia, pungkas Sohu. Ya, meski ada perbedaan yang cukup besar, namun para pemain timnas Indonesia saat ini terlihat sangat percaya diri untuk hadapi Bahrain. Dan terpantau dari akun media sosial timnas Indonesia, 2 punggawa Garuda yakni Ragnar Oratmangun dan Jay Itzes terlihat melakukan lelucon ketika jeda latihan. Ya, sontak postingan tersebut membuat netizen heboh dan menganggap timnas Indonesia saat ini sedang dalam kepercayaan diri tinggi meski bakal tampil di kandang Bahrain. Wow, fun and vibes, itulah timnas Indonesia sekarang. Aura mau ngebantainya kerasa banget ya. Waduh, aura positif semua nih. Jadi yakin nih ini bisa menang melawan Bahrain, kata para netizen. Lantas dengan optimisme tinggi jelang laga serta kehadiran para naturalisasi baru tersebut, mampukah timnas Indonesia meraih kemenangan perdana di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga ini? Ya, memang menarik untuk dinantikan.
Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Media China menyebut timnas Indonesia bakal tiba di Qingdao, China lebih cepat dibandingkan tim nasional mereka. Buntut tidak adanya charter pesawat bagi tim asuhan Branko Ivankovic. China bakal menjalani 2 pertandingan lanjutan putaran grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia dan timnas Indonesia. Tim berjuluk Team Dragon tersebut telah berangkat dari Shanghai ke Australia pada Sabtu 5 Oktober malam waktu setempat. China butuh waktu lebih lama untuk tiba di Adelaide, Australia. Media China 163.com mengatakan bahwa tim asuhan Branko Ivankovic ini membutuhkan waktu 17 jam untuk tiba di Australia. China akan menghadapi Australia dalam laga ketiga grup C di Adelaide Oval, Adelaide pada Kamis 10 Oktober nanti. Dan perjalanan lama China ke Australia ini menjadi sorotan masyarakat mereka karena salah satu pemain yakni Liu Yang mengeluh karena tak bisa beristirahat dengan baik di pesawat. Hal ini karena China ke Australia menggunakan pesawat biasa sehingga ia bergabung dengan penumpang lainnya. Ya, selama perjalanan, Liu Yang mengeluh di media sosial bahwa anak yang duduk di belakangnya menangis sepanjang perjalanan sehingga ia tak bisa istirahat. Dan setelah keluhan tersebut, media China menyoroti keputusan Federasi Sepak Bola China atau CFI yang memutuskan tidak mencarter pesawat. Media China 163 bahkan membandingkan dengan timnas Indonesia yang bakal mencarter pesawat ke Qingdao nantinya. Mereka menyoroti timnas Indonesia karena CFA juga tidak akan mencarter pesawat bagi timnas China ke Qingdao nantinya. Ya, tak adanya charter pesawat ini membuat China bakal kembali menjalani perjalanan yang panjang, bahkan mereka bakal butuh 18 jam perjalanan. Setelah China menyelesaikan pertandingan tandangnya di Australia, dibutuhkan setidaknya 18 jam untuk terbang dari Adelaide ke Qingdao. Tulis media China tersebut. Ya, mereka juga menjelaskan kenapa perjalanan dari Australia ke Qingdao butuh waktu lama sebab banyak penerbangan domestik langsung ke Sydney dan Melbourne tetapi tidak dengan penerbangan ke Adelaide. Artinya, perjalanan pulang pergi selama 18 jam. Ya, setelah China menyelesaikan pertandingan tandang di Australia, mereka akan meninggalkan stadion sekitar pukul 10 waktu setempat dan menuju perjalanan pada pukul 11. Jadi tidak mungkin untuk terbang kembali pada hari yang sama dengan penerbangan sipil. Kami akan berangkat dari Adelaide keesokan harinya dan terbang ke Qingdao lewat transfer Sydney atau Melbourne. Maka dengan perjalanan itu, China diprediksi tiba di Qingdao pada larut malam tepat pada 11 Oktober atau dini hari pada 12 Oktober mendatang. Menurutnya ini tentu berbeda jauh dengan timnas Indonesia yang sudah menyiapkan pesawat charter bagi Jay Itzes dan kawan-kawan. Timnas Indonesia bahkan disebut bakal tiba di Qingdao lebih cepat dibandingkan China karena adanya pesawat charter ini. Maka dengan begitu tim asuhan Sintayong bakal punya waktu istirahat lebih baik menjelang lawan China pada 15 Oktober mendatang. Timnas Indonesia akan bertandang ke Bahrain pada laga ketiga. Karena perbedaan waktu, pertandingan mereka akan dimainkan setelah tim China. Namun menurut rencana PSSI, Timnas Indonesia mencarter penerbangan ke China sesegera mungkin setelah pertandingan. Tulis 163.com lagi. Ya, sementara itu manajer Timnas Indonesia Sumarji memang belum lama ini mengkonfirmasi bahwa skuad Garuda akan langsung bertolak ke Qingdao tepat setelah melawan Bahrain. Ya, sudah disiapkan charter pesawat oleh Pak Ketua Umum PSSI. Jadi nanti dari Bahrain, Timnas Indonesia terbang itu 1 jam pagi, jam 1 pagi ya, waktu sana kita langsung ke China dan langsung ke Provinsi Qingdao, kata Sumarji menjelaskan. Ya, media China 163.com juga menyoroti soal langkah PSSI ini, sehingga Timnas Indonesia pun diyakini bakal tiba lebih cepat di Qingdao dibandingkan tim tuan rumah China nantinya. Penerbangan langsung dari Manama, ibu kota Bahrain, ke Shanghai hanya memakan waktu 9 jam. Maka pada dasarnya kita bisa memperkirakan bahwa Timnas Indonesia menyewa penerbangan dari Manama ke Qingdao yang memakan waktu sekitar 10 jam saja. Ya, tim Indonesia berangkat lebih awal dari kami dan waktu perjalanan lebih singkat dari kami. Artinya, selama tidak ada kecelakaan, Timnas Indonesia akan tiba di Qingdao sebelum China. Dan dari segi waktu, Timnas Indonesia bisa mengatur sesi latihan di Qingdao pada hari itu agar para pemain bisa pulih, namun sangat mustahil bagi China untuk mengatur latihan pada hari itu. Ya, situasi ini pun membuat media China menyoroti bahwa Timnas Indonesia punya keuntungan dengan tiba lebih cepat karena pesawat charter, sedangkan tim Dragon masih harus berada di pesawat karena perjalanan panjang tersebut.